Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ahyal qulubal mu'minina biwus'i rahmatih. Alladzi alhamahum min husni tawassuli ma yadfa'una bihi azimu akhdhihi wa uqubatihi walladzi faddala bi fadailihi wa rahmatihi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhan nas ittaqullaha usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna hadha yaum azim wa idun karim. Ahallallahu lakum fihi ta'am yauma tasbih wa tahlil wa takbir wa ta'dim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di hari kemenangan ini, hari raya Idul Fitri ini, saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama tentang hakikat Idul Fitri, yang kedua adalah makna halal bihalal, yang ketiga adalah Syawal, dan yang keempat adalah kupatan. Apa itu semua? Yang pertama, hakikat Idul Fitri. Dari kata ada yaudu artinya kembali. Kemudian fitrah itu berarti kesucian atau kesiapan untuk beragama Islam. Sehingga kalau digabungkan Idul Fitri artinya tidak lain adalah kembali kepada kesucian, kembali kepada komitmen kita untuk beragama Islam. Kenapa kita perlu kembali? Tidak lain karena manusia itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tidak menanggung dosa. Ibaratnya kertas masih putih, belum dicoret-coret. Tetapi kemudian manusia itu berkembang dari kanak-kanak menjadi remaja, kemudian dewasa, lalu menjadi tua. Di dalam perjalanan kehidupan itu manusia bisa berbuat salah, bisa berbuat khilaf, bisa berbuat dosa, bisa berbuat maksiat. Oleh karena itu kesucian yang dibawa sejak lahir tadi menjadi kotor dan tercemari. Dan membersihkannya adalah dengan beribadah, bertakwa, beramal soleh. Itulah sebabnya kita di bulan Ramadan dilatih pensucian diri, tazkiyatun nafsi. Menahan hawa nafsu, tidak makan, tidak minum. Kemudian memperbanyak amal soleh, ibadah, baik siang maupun malam hari, berupa sedekah, sholat
taraweh, tadarus, iktikaf, sehingga manusia itu menjadi bersih. Kotoran yang semula melekat itu menjadi bersih. Selesai Ramadan, maka kembalilah manusia tadi, muslim tadi, menjadi suci kembali. Oleh karena itu disebut Idul Fitri. Selanjutnya, mari kita jaga kesucian itu. Jangan sampai pada hari-hari selanjutnya terkotori lagi. Sekarang yang kedua tentang makna halal bihalal. Tradisi halal bihalal ini hanya kita jumpai di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Arti halal bihalal itu tidak lain adalah saling menghalalkan. Jika seseorang pernah berbuat salah pada orang lain, maka di hari raya ini keduanya bertemu, berjabat tangan, saling memaafkan, menghalalkan kesalahan dari satu orang kepada orang lain. Halalun bihalalin. Misalnya anak ketemu dengan orang tuanya. Siapa tahu anak berbuat salah pada orang tuanya. Bisa jadi juga orang tuanya khilaf kepada anaknya. Maka kemudian saling menghalalkan. Dan ini menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk bertemu, berkumpul antar keluarga yang disebut dengan trah atau nasab atau keluarga besar. Mereka berkumpul, saling bersilaturahmi, kemudian memaafkan satu sama lain, lahir maupun batin. Karena itu pada hari raya Idul Fitri sering diucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu amin wa antum bi khairin minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Inilah tradisi yang mulia dan perlu kita jaga di kemudian hari. Yang ketiga, makna Syawal. Syawal itu dalam bahasa Arab artinya adalah meningkat. Jadi grafiknya naik, bukan sebaliknya menurun. Kenapa meningkat? Karena 1 bulan Ramadan kita sudah dilatih berbuat baik. Mestinya setelah Ramadan masuk bulan Syawal, hari ini 1 Syawal itu adalah start, permulaan dari peningkatan. Yang biasanya tidak rutin membaca Quran, setelah Ramadan rajin membaca Al-Quran. Yang biasanya hanya sholat wajib saja, setelah Ramadan ditambahi dengan sholat sunnah. Yang biasanya kurang silaturahmi dengan keluarga, setelah Ramadan meningkatkan silaturahmi. Itulah disebut dengan meningkat. Jadi bagaimana Anda tahu kalau puasa Anda itu diterima? Itu bisa dilihat dari perubahannya. Apa yang berubah setelah Ramadan. Jelas? Mengenai Syawal ini, yang terakhir adalah Kupatan. Kupatan ini tradisi bangsa Indonesia, umat Islam di negeri ini, yang berasal dari bahasa Jawa, lepat. Lepat itu artinya kesalahan. Jadi pada hari Kupatan itu biasanya diselenggarakan 7 hari setelah Idul Fitri. Itu kemudian saling mengakui kesalahan, kalepatan. Nah, jadi ada kata lepat kemudian jadi kupat. Dan kupat itu dibuat segi 4 dari janur atau daun pohon kelapa
ini pertama kali dirintis oleh Wali Songo. Janur itu dari bahasa Arab, ja'a nurun, telah datang cahaya, sinar. Jadi setelah Ramadan, datanglah sinar hidayat, petunjuk pada seorang tersebut, lalu dia mengakui kesalahannya. Dan kemudian dia bisa mawas diri, tahu diri, sadar diri untuk berbuat yang lebih baik. Itulah asal-usul dari kupatan. Tapi ada juga yang mengatakan kupatan itu berasal dari pesantren. Ketika para santrinya berkumpul, bertemu dengan sang kiai, lantas kiainya tadi mengucapkan salamatan kafatan. Salamatan kafatan artinya selamat semuanya, selamat semuanya. Nah, salah seorang santri mungkin dia kurang memahami, dikira selamatan kupatan. Di salamatan kafatan, lantas dia pulang santrinya ke rumah bikin kupat. Nah, ini hanya cerita, tetapi kita tidak bisa membuktikan apakah itu benar atau tidak. Namun kenyataannya dalam tradisi bangsa Indonesia, kupatan itu menjadi simbol yang mengiringi setiap hari raya Idul Fitri, terutama pada hari ke-7 setelah puasa sunnah Syawal. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan dalam hikmah Idul Fitri ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi a'adal ayat wa qarrara. Wa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala an khalaqa wa sawwara. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyhi qadiman. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin khairil khalqi sahibil wajhil anwar wardallahumma an kulli sahabati ajmain wa anit tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wa aslih jami'a wulatil muslimin wa ahlikil kafarah wal mubtadi'ah wal musyrikin wa dammir a'da'ad-din wa alil kalimata ila yaumiddin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.